Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Jumat 13 Maret, Pekan Prapaskah yang ketiga. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau senantiasa mengasihi kami. Semoga kami pun mampu mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus, bab 12 ayat 28b sampai 34. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah yang paling utama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksana jawaban orang ini. Maka Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan kita, khususnya dalam kebersamaan, sebagai satu komunitas atau dalam hidup bermasyarakat, kita membutuhkan norma-norma di dalam hidup yang menjadi pedoman, menjadi pegangan, atau pagar-pagar supaya kita ini hidup baik. Ada semacam golden rule atau hukum emas yang berlaku bagi semua agama dan kita umat manusia, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatanmu, serta kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini adalah perintah yang harus dilakukan oleh semua manusia sebagai ciptaan Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita sebagai orang Katolik harus melakukan golden rule ini secara khas sebagai orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Sebab inilah yang membedakan kita dengan orang lain dalam menaati dan melaksanakan hukum emas ini. Sebagai orang yang percaya dan mengikuti Yesus, kita melaksanakan hukum emas ini seperti Kristus sendiri telah melakukannya.
Kita harus bisa mengasihi sesama sampai dengan mengasihi dan mendoakan mereka yang melukai dan menyakiti hati kita. Kita harus bisa mengampuni yang bersalah kepada kita tanpa batas. Mencintai sesama harus bisa menjadi pelayan dan berkorban untuk sesama. Maka dikatakan di dalam hukum atau perintah yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi diri kita ini menjadi ukurannya. Kalau kita tidak mau disakiti, maka kita tidak boleh menyakiti. Kalau kita mau dimaafkan, maka kita pun juga harus memaafkan dan mengampuni sesama kita. Maka marilah, saudari-saudara yang terkasih, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus hari ini menjadi pedoman bagi kita. Apa yang diajarkan oleh Tuhan, mari kita mulai dari diri kita sendiri, kita laksanakan di dalam keluarga kita, komunitas kita, dan akhirnya dimanapun kita berada. Supaya dalam kehidupan kita, dalam hidup bersama, berjalan dengan baik. Sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Karena kita semua adalah anak-anak Tuhan. Aku mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan. Hidupku kan menjadi aman dalam lindungannya. Kala musuh menyerbu, merebut harta milikku, dilepaskan panahnya, diserahkanlah mereka. Aku mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan. Hidupku kan menjadi aman dalam lindungannya. Dari kaum pendengki yang jahat, berhati kecil, aku dibebaskannya selama dalam tangannya. Aku mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan. Hidupku kan menjadi aman dalam lindungannya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan,
usaha serta karya pelayanan kita. Dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.